Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gabung kembali kepada seluruh siswaku kelas 10. Pada kali ini, pertemuan kedua ini, kita akan masih melanjutkan pembahasan materi bab 1. Pada materi bab 1 ini, kita lanjutkan tentang pembahasan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pada materi ini ada 3 sub pokok yang kita bahas. Yang pertama, tugas Kementerian Negara Republik Indonesia, klasifikasi Kementerian Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Materi ini dapat anakku bisa akses melalui buku paket PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh Kemendikbud, dan buku penunjangnya adalah buku modul PPKN kelas 10 yang diterbitkan oleh CP Grahadi. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia diangkat oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai tugas pokok untuk membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan selama Presiden tersebut menjabat. Kementerian ini diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden karena merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden itu sendiri. Kali ini, tugas dari Kementerian Negara Republik Indonesia yang pertama adalah penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kaitan teknis dari pusat sampai ke daerah. Kemudian tugas kedua adalah merumuskan, menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidangnya pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan pelaksanaan kegiatan teknisi yang berskala nasional. Tugas yang ketiga adalah perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan di bidangnya. Kemudian, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasi menjadi beberapa kementerian. Kementerian yang ada pada saat sekarang kurang lebih berjumlah sekitar 34 kementerian yang diklasifikasi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan. Artinya bahwa kementerian nomenklatur ini adalah kementerian yang sangat strategis dalam tata atau struktur Kementerian Negara Republik Indonesia. Artinya lah, apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa menjalankan tugas dalam 5 tahun itu secara penuh, baik itu kena mangkat atau memundurkan diri, namun masa jabatannya masih ada,
Maka 3 kementerian itulah untuk mengganti posisi sementara presiden dan wakil presiden sampai ada presiden terbaru atau pengangkatan atau pemilihan presiden berikutnya. Kemudian ada kementerian yang menangani urusan tertentu pemerintahan yang ruang lingkupnya tersebut dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan. Kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan. Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Kemudian kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Yang pertama ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Kemudian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Sekretaris Negara. Kemudian selain kementerian tadi, maka ada beberapa kementerian koordinator. Yang pertama, Kementerian Koordinator dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. Ini dikelompok menjadi 6. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian Kementerian Koordinator dalam bidang perekonomian. Kementerian ini di bawah pimpinan Menko Koordinator dalam bidang ekonomi. Yang pertama Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, kemudian Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Koordinator dalam bidang ini ada 4 kementerian di bawah bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yaitu Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian Kementerian Koordinator dalam bidang kemaritiman. Dalam hal ini ada 4 kementerian yang tergabung dalam Kementerian Kemaritiman. Yang pertama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata.
Oke, demikianlah kementerian yang selain kementerian tersebut, maka ada lagi lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga ini juga membantu pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan sistem pemerintahan dan menjalankan roda pemerintahan ini. Lembaga-lembaga negara ini adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Lembaga pemerintahan kementerian ini ada kurang lebih 31 lembaga dan badan. Pada kali ini Bapak hanya mengambil 10 dari 31. Bapak berharap kepada siswa untuk melanjutkan mencari lembaga non-kementerian ini. Yang pertama ada Arsip Nasional Republik Indonesia, biasa kita singkat dengan ANRI. Kemudian ada BIK, ada BIN, ada BKN, ada BKPM, kemudian ada BMKG, ada BNN, ada BPOM, ada Bulog, ada LIPI, dan seterusnya. Untuk itu silakan anak-anakku lebih jelas cari materi ini yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan non-kementerian, apakah melalui media internet ataupun melalui buku paket atau buku penunjang lainnya. Demikian pertemuan kali ini. Bapak berharap kepada seluruh siswa untuk selalu memperhatikan ini dengan baik. Dengan mengucapkan alhamdulillah, Bapak akhiri materi pertemuan kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.